warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rahayuningsi, Prodi Akuntansi NIM 2124037, dosen pengampu mata kuliah Rian Prayogi, Master Pendidikan. Saya dari Universitas Pasir Pangarayan, Fakultas Ekonomi, Jalan Tuanku Tambusai, Kumuh, Desa Rambah. Saya di sini akan membacakan hasil jawaban dari ujian tengah semester Pendidikan Pancasila. Pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mahasiswa memahami dan menghayat pendidikan Pancasila sesuai dengan program studi yang sedang ditempuh? Jawaban nomor 1 ialah relasi pendidikan Pancasila dan program studi akuntansi sangatlah berhubungan, karena sistem dalam pendidikan harus sesuai dengan sila-sila Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila di dalamnya. 2. Bagaimana konsep historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia? Jawabannya, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, sumber historis Pancasila adalah terminologi Pancasila dilihat dari riwayat sejak penggunaan istilah, proses perumusan sampai ditetapkannya menjadi dasar negara sebagaimana terhadap dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Next, sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila adalah dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat, meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Nilai-nilai ketuhanan atau religiositas sebagai sumber etika dan spiritualitas. Yang B. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan. Yang C. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus menyakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Yang D. Nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Sedangkan yang E, nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cinta kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejalan dalam mewujudkan keadilan. Sumber politis Pancasila. Politik dari bahasa Yunani politikios, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Next, soal nomor 3. Bagaimana pembangunan manusia itu diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila? Pembangunan yang berpusat pada manusia secara konseptual adalah pembangunan diri, oleh, dan untuk manusia. Tujuan pembangunan bukan saja untuk terbebasnya manusia dari kebodohan dan kemiskinan, tetapi untuk pembangunan kualitas manusia secara utuh dan komplit. Oke, next. Soal selanjutnya, nomor 4. Bagaimana Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia? Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kajian kejadian-kejadiannya dalam sekitar. Masih dalam buku yang sama, dijelaskan bahwa ideologi ini membantu suatu negara dalam membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Ideologi ini
perlu dimiliki oleh setiap negara. Oke, next, nomor 5. Bagaimana pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan mahasiswa, elit politik, dan pengusaha? Tingkat pengetahuan dan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa ialah: A. Penerapan Pancasila pertama pada responden sudah baik untuk 3 indikator, sedangkan 1 indikator lainnya belum baik. B. Penerapan Pancasila sila kedua pada responden sudah baik untuk 3 indikator yang lainnya belum baik. C. Penerapan Pancasila ketiga pada responden 2 indikator sudah baik, tetapi untuk 1 indikator lainnya belum baik. D. Penerapan Pancasila keempat pada responden semua indikator sebanyak 3 indikator sudah baik. Yang E. Penerapan Pancasila kelima pada responden semuanya indikator sebanyak 5 indikator sudah baik. Sedangkan untuk nilai-nilai Pancasila dalam elit politik, nilai-nilai Pancasila pelan-pelan tidak dipraktikkan sebagai masyarakat Indonesia. Selain itu, sebagai masyarakat Indonesia semakin masif melakukan agitasi dan gerakan mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Hal ini terjadi karena elit politik dan para pemimpin negara tidak membiarkan teladan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Next, kewirausahaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila tentunya berkenan dan tak bisa dilepaskan dengan semangat membangun tatanan ekonomi yang jauh lebih baik ke depan dengan tetap berpegang teguh pada kelima terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, next, soal nomor 6. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia? Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Oke, next, soal nomor 7. Jelaskan alasan Anda diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Jawabannya, karena Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baiklah, itu tadi hasil dari jawaban saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.